penghasilan 120 juta rupiah. Dari kerja cuma 5 menit. 5 menit atau kurang dari itu. Karena kerjaannya cuma gini. Dia nggak punya modal, sama sekali. 100% nggak punya modal, nggak punya tanah, nggak punya peternakan, nggak punya pegawai, nggak punya apa-apa. Tapi penghasilannya 120 juta rupiah dagang bebek. Apa yang dia lakukan? Pagi-pagi dia nelpon. Pak Haji, nanti saya ambil bebek ya 200 ekor. Siap, nanti uangnya saya transfer. Padahal dia nggak punya uang. Tutup, angkat telepon berikutnya. Jack, make eta si mobil call eta bawanya tipe Haji 200 bebek. Siap. Tutup lagi, terus angkat lagi, orang Tegal. Pak, Mas, maaf ya. Nanti sore ada anak buah saya yang mau nyetok bebek 200 ekor. Nanti kirim duitnya ke saya. Oke, siap. Jadi kerjanya dia nggak punya peternakan, nggak punya apa, semuanya dia nggak punya. Yang dia lakukan adalah ngambil dari peternak 200 ekor bebek. Satu bebeknya pada waktu itu pas kenalan sama saya itu 75.000 rupiah per satu ekor bebek. Kemudian dia bawa pakai kol, sekali berangkatnya 200, sewa kol 4 juta rupiah doang bolak-balik. Kemudian dia sampaikan ke penjual bebek yang ada di Tegal itu, dia jual satunya 120.000 per bebek. Jadi keuntungannya berapa itu? Dari 75 jadi 450.000 per satu ekor bebek. Kali 200. Cuman dipotong 4 juta rupiah untuk bayar sewa mobil dan sewa sopir. Dia kerjanya cuma nelpon 5 menit sehari pagi-pagi itu. Terus nanti dia ditransfer dari tukang bebeknya, dari orang yang nerima bebek, sama dia transfer lagi ke orang yang ternak bebek. Udah selesai, dia nggak ngapa-ngapain. Penghasilannya dalam sebulan dia ngirim antara 10 sampai 12 kali pengiriman bebek. Jadi keuntungan dia sekitar 120 juta rupiah sebulan. Kerja cuma 5 menit. Apakah pekerjaan tukang bebek itu harus kuliah 5 tahun? Tidak usah. Tapi dia bisa melakukannya. Karena apa? Zaman disrupsi. Zaman dimana kalau kita kreatif sedikit, menemukan titik poin, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi rumusnya sekarang, kalau menganggur sama dengan sebenarnya gagal untuk menemukan, gagal untuk beradaptasi terhadap zaman. Jadi bukan gara-gara dia orang kecil nggak kuliah, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara dia gagal menemukan sebuah momen di mana dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Itu saja. Jadi mulai sekarang, pikirkan dengan sekreatif mungkin aja. Teman saya kemarin pengangguran, tapi sekarang dia dapat job. Job apa? Streamer TikTok untuk jualan baju. Dia nggak punya produk, nggak punya apa, dia cuma streaming sejam berapa gitu, jualin ini, udah dia dapat duit banyak. Zaman sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya soal adanya kesenjangan antara tenaga kerja dengan sedikitnya lapangan pekerjaan, zaman disrupsi itu semuanya tidak relevan. Karena setiap orang bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Sebaliknya, setiap orang bisa tidak memiliki penghasilan apapun. Dan itu semuanya tidak terkait dengan pendidikan, tidak terkait dengan pengalaman, tapi terkait dengan keterampilan dia dalam beradaptasi terhadap zaman penuh disrupsi. Ayo kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.